Ya, oke, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, anak-anak pada pembelajaran kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran akidah akhlak kelas 4 ya. Ini sebelum pelajaran dimulai seperti biasanya kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo kita berdoa bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak untuk selanjutnya ya seperti biasanya kita absen dulu ya untuk mengetahui kehadiran anak-anak ya. Yang pertama Adelia Maulidi Rohmah. Oh iya, pintar sudah hadir. Yang kedua Adia Nuril Asror. Ya, pintar hadir. Yang ketiga Dwi Afriska Handayani. Ya, pintar hadir. Kemudian yang 21 Vinesa Maf'ulah Azharo. Ya, pintar hadir. 22 Walid Ilyinu Taati. Ya, sudah hadir. Alhamdulillah anak dari 22 murid, alhamdulillah pada pertemuan kali ini hadir semuanya ya. Pintar. Anak-anak siap belajar ya? Siap. Mana semangatmu? Nah, mana pintar. Ini semangatku. Yes, yes, go. Nah, bagus ya. Anak-anak untuk pembelajaran kali ini nanti ya, ini Pak Guru akan menayangkan slide-nya. Jadi kita pembelajaran kali ini nanti kita belajar tentang indahnya berperilaku terpuji ya, indahnya berperilaku terpuji dalam kisah teladan Bilal bin Rabah. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kita pelajari adalah intinya yaitu menjalankan perilaku sabar dan tabah menghadapi cobaan. Nah, kemudian nanti memahami makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dan mengkomunikasikan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Kemudian untuk indikator ya pembelajaran yang nanti yang akan dicapai anak-anak, intinya nanti anak-anak harus bisa mampu membuktikan keimanannya melalui pemahaman perilaku sabar dan tabah. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu melaksanakan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak mampu menyimpulkan mana sikap tabah dan sabar, menguraikan contoh sikap tabah dan sabar, dan mampu mengembangkan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk penilaian hasil belajar pada pembelajaran kali ini nanti Pak Guru akan menggunakan penilaian bentuk tes formatif dan penilaian praktek sebagai penilaian keterampilan ya. Jadi anak-anak silakan untuk dibuka bukunya, buku pembelajarannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti setelah ini anak-anak kita akan bentuk kelompok ya. Ya, kita akan bentuk kelompok mulai dari kelompok 1 sampai dengan 5. Pembentukannya nanti anak-anak berhitung mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Ya. Silakan berhitung mulai. Nah, bagus. Nah, kalau sudah berhitung, coba yang angka 1 kumpul dengan angka 1. Nah, silakan kumpul di sebelah sini di meja sebelah kiri. Kemudian angka 2 kumpul dengan kelompok 2 atau angka 2, yang lainnya kumpul di pojok sebelah kiri sana. Nah, kemudian yang dapat angka 3 kumpul dengan angka 3. Ya, silakan di depan sini, di meja sini. Kemudian yang angka 4 kumpul dengan angka 4 di meja sebelah kanan, dan angka 5 kumpul dengan angka 5 di sebelah kanan depan ini. Nah, kalau sudah terbentuk kelompok, coba anak-anak pilih ketua kelompoknya. Nah, dicari ketua kelompok yang anak-anak yang dirata mungkin paling pintar atau paling pandai, silakan dipilih. Nah, kelompok 1 ketuanya siapa? Oh ya, Mas Noval ya. Ya, Mas Noval. Kelompok 2. Oh, Nuril Ivana ya. Kelompok 3 siapa ketuanya? Oh, Natasha Jihan. Kelompok 4 siapa ketuanya? Kelompok 4 Rifana Ayunda. Bentar. Kelompok 5 ketuanya siapa? Kelompok 5? Oh, Naila. Nah, Nanda Naila. Nah, oh berarti sudah terbentuk kelompok dan kota kelompoknya sudah ada. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Untuk pertama nanti anak-anak akan Pak Guru terangkan terkait pembelajaran indahnya berperilaku terpuji dalam kisah teladan Bilal bin Rabah. Nah, ini ya slide-nya ya.
Anak-anak bisa dilihat ya slide-nya ya. Nah, Bilal bin Rabah jadi adalah salah satu sahabat yang kita Rasulullah. pelajari ya. Jadi yang pertama adalah ini. Nah, kisah Bilal bin Rabah ya. Kemudian yang kedua nanti sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, yaitu terkait pengertian sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, anak-anak, sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga diartikan menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Nah, itu ya sabar. Terkait pengertian sabar. Nah, kemudian selanjutnya terkait dalam Islam ada 3 bentuk sabar anak-anak ya. Jadi yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Nah, seperti sabar menjalankan ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, seperti terkena musibah banjir, kebakaran, atau musibah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabar perbuatan maksiat seperti mencuri, berjudi, minum-minuman keras dan lain sebagainya, ya. Kemudian anak-anak, keuntungan sikap sabar dan tabah. Yang pertama, sabar itu sebagai penolong, pembawa keberuntungan. Jadi orang yang sabar insya Allah akan ditolong oleh Allah, ya. Yang kedua, memberikan ketentraman jiwa. Jadi anak-anak, orang yang sabar itu hatinya akan tenang, ya, pikirannya tidak gelisah. Nah, kemudian yang ketiga, sabar itu mendapatkan kesuksesan bagi orang yang berusaha, bekerja, dan belajar. Jadi orang yang sabar nanti hidupnya akan sukses karena selalu didasari dengan rasa kesabaran. Nah, kemudian anak-anak, ya, bagaimana anak-anak berperilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, jadi yang pertama, terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Kemudian yang kedua, ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang ketiga, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa, sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Yang ketiga, yang keempat, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kita harus yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Nah, itu ya anak-anak ya untuk materi pengantarnya. Nah, masih semangat ya? Nah, coba mana semangatmu? Nah, bagus. Ini semangatku. Yes, yes, good. Pintar, kompak selalu anak-anak kelas 4 ini ya. Untuk selanjutnya anak-anak ya. Nah, coba diperhatikan atau disimak video berikut ini ya. Nah, dari kisah Bilal bin Rabah. Coba disimak ya anak-anak ya. Nanti diamati. Perjuangan Bilal bin Rabah dalam memeluk Islam. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Nah, itu Ia bin Rabah ya. Seorang budak ya. bin Khalaf, budaknya Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh kafir Quraisy. Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Nah, ini Umayyah sedang marah besar karena tahu kalau Bilal itu sudah masuk Islam, sudah ikut agamanya Muhammad. Nah, benar Tuan, saya sudah memeluk agama Islam. Jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal Waktunya bisa dipersingkat ya, Pak Muhammad Bilal untuk Gofur. kembali menyembah berhala. Tapi Bilal tidak mau dan tetap teguh mempertahankan keimanannya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya. Nah, ini Umayyah terus mensiksa, dicambuk. Nah, dibawa ke halaman yang panas. Nah, Ahad, yang mempunyai artinya Bilal tetap Tuhan teguh hanya satu.
dengan mengucapkan ahad, 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 Tuhan hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengajak para pembesar Quraisy yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Nah itu ya, Bilal bin Rabah diseret, dibawa ke tengah lapangan, ya, di padang pasir yang panas. Nah, itu anak ya. Umayyah memerintahkan Al-Qujayyah untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Jadi tubuh Bilal ditindih batu yang besar. Nah, jadi sangat kejam sekali Umayyah ini terhadap Bilal yang sudah disiksa seperti itu ya anak ya. Dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza. Namun Bilal menolak perintah Umayyah. Nah, Bilal tetap teguh dengan keimanannya. Ya, tidak mau menyembah berhala. Yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, ahad, ahad, ahad. Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Mekah hingga didengar oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Rabah sedang mengalami penyiksaan. Nah, ini Rasulullah menginformasikan kepada sahabat yang lain, mungkin ada yang mau membantu untuk memerdekakan Bilal ya. Akhirnya sahabat Abu Bakar yang bersedia untuk memerdekakan Bilal. Nah, jadi itu anak-anak ya untuk video terkait kisah Bilal bin Rabah. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan berikan tugas kelompok ya. Nanti anak-anak berdiskusi. Coba ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD ini. Nah, lembar kerja peserta didik, ketua kelompoknya coba maju ke depan. Nah, jadi nanti setiap kelompok mendiskusikan apa yang ada di dalam LKPD itu. Ya, yang pertama nanti di sini dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan dan video tadi, coba diamati, dianalisa. Yang pertama, bagaimana pelajaran dari hikmah Bilal bin Rabah. Nah, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana atau apa pendapatmu tentang makna sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, bagaimana contoh sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagaimana keuntungan orang yang bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ya, ini ya untuk LKPD-nya nanti dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, jadi nanti Pak Guru akan memberikan penilaian seperti ini. Nah, nanti akan kita ambil kelompok terbaik, 3 kelompok terbaik ya dengan kriteria ya. Yang pertama kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan pengumpulan data, yang ketiga ketetapan isi analisa hasil dalam diskusi. Nah, yang keempat ya. Yang keempat kemampuan penyampaian hasil diskusi ya. Jadi itu anak-anak silakan dikerjakan mulai sekarang. 1 2 3 silakan mulai. Nah, yang sudah silakan dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkan pertama adalah kelompok yang tampil duluan untuk presentasi. Nah, terima kasih. Ya, sudah semua ya. Ya, sudah dikumpulkan. Nah, untuk selanjutnya yang presentasi pertama adalah kelompok 2. Ayo Mas Nur Livana, silakan presentasi terkait hasil diskusinya. Nah, ya bagus. Yang kedua adalah kelompok 5. Ketuanya Mbak Nela, silakan presentasi, Nak. Nah, sudah presentasi, bagus. Nah, jadi anak-anak alhamdulillah 5 kelompok sudah presentasi terkait menganalisa atau mengamati materi dan video pelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan, ya. Jadi intinya adalah kita dalam kehidupan ini harus bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan seperti kisahnya Bilal tadi, selalu sabar dan tabah meskipun disiksa oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kita tetap mempertahankan keimanan kita meskipun munculnya cobaan atau datangnya cobaan dari manapun, kita tetap teguh mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Nah, itu anak ya. Nanti akan Pak Guru nilai. Nah, untuk kelompok terbaik nanti akan kita umumkan di akhir pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya anak-anak, setelah ini Pak Guru akan memberikan tes formatif. Ya, tes formatif bentuk soal. Nah, soalnya nanti terdiri dari 10 soal. Waktunya kurang 1 menit, Pak. Ya, silakan ya. Ya, terima kasih. Nah, waktunya 15 menit ya. Nah, ya kalau sudah dikumpulkan. Nah, bagus. Nah, anak-anak untuk selanjutnya
sebagai penilaian keterampilan, ya Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik seperti ini. Nanti anak-anak praktek menggunakan gambar, ya, gambar yang sudah Pak Guru siapkan seperti ini. Nanti anak-anak praktek ya. Nah, silakan. Ya, nanti praktek ya menggunakan gambar seperti ini. Nah, silakan siapa yang mau praktek? Oh ya, Noval. Apa Noval? Kamu pilih gambar mana? Oh, pilih gambar banjir, silakan. Oh, ya, terima kasih. Selanjutnya, Naila, pilih gambar mana? Oh, gambar kebakaran. Ya, silakan dipraktekkan gimana keadaan kamu ketika mengalami musibah seperti itu. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah selesai semuanya untuk praktek di kelompoknya masing-masing terkait sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan mengumumkan kelompok terbaik. Nah, ya, yang sudah diskusi tadi dan presentasi, Pak Guru akan mengumumkan kelompok terbaik. Nah, kelompok terbaik ketiga adalah kelompok 1, tepuk tangan. Nah, kelompok terbaik kedua adalah kelompok 5. Dan kelompok terbaik ketiga adalah kelompok 3. Nah, ini hadiahnya ya. Ini hadiah untuk kelompok 3. Nah, ini hadiahnya. Kemudian untuk kelompok 2 ini hadiahnya. Dan kelompok 1 ini hadiahnya ya. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah kompak diskusi kelompok dan bisa memecahkan masalah di dalam kelompok. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anak ada materi tadi mungkin ada yang belum dipahami. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, jadi intinya pada pembelajaran kali ini kita harus bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Dan untuk selanjutnya untuk pembelajaran pada pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kisah Sa'labah, menjauhi akhlak tercela kisah Sa'labah ya. Terima kasih anak-anak. Untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan doa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat belajar ya, dan semoga kita selalu menjadi anak-anak yang sabar dan tabah dalam belajar dan berusaha dan bekerja. Terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru waktu. Saya hanya ada satu pertanyaan untuk Pak Muhammad Abdul Ghafur ya. Ya, Bu. Kita akan membelajarkan anak-anak untuk tabah dan sabar ya Pak ya. Ya. Salah satu kandinya ya. Ya, bagaimana cara Pak Ghafur itu menilai ketabahan dan kesabaran anak-anak yang banyak di kelas itu gimana? Mayam. Ya. Ini mohon maaf untuk saya dalam menilai ketabahan anak-anak ya. Yang pertama ketika kegiatan pembelajaran diskusi kelompok. Ya, ketika belajar diskusi kelompok di situ anak-anak istilahnya berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ semuanya saling membantu dan juga penuh kesabaran karena memang sebuah kerjasama itu membutuhkan kesabaran supaya kerjasamanya, kekompakannya bisa terjalan dengan baik. Jadi penilaiannya ada observasi sebagai penilaian sikap, kesabaran dan ketabahan anak-anak dalam pembelajaran ini menggunakan penilaian observasi ketika kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan diskusi. Ya, kegiatan diskusi. Ya, oke, baik Pak Abdul Ghafur, dan untuk selanjutnya Ustadz Muhammad Faizin, monggo dipersilakan. Monggo Ustadz. Syukran kabir ala musa'adatikum ya ustadati falyatafaddal mashkur li Ustadz Muhammad Abdul Ghafur. Iqra surah At-Tin wa surah Ad-Duha falyatafaddal mashkur ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun
fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Gila Pak nggih. Syukron katsir. Ini Walan kita lanjutkan peserta yang kedua. Terima kasih Bapak Muhammad Abdul Ghafur. Nggih, sami-sami, nggih, syukron. Silakan Bu Lili. Yang kedua sinten Bu Lili? Ini sampun nggih. Sampun. Ini Monggo. saya bisa apa ya Bu Lili nggih? Ya. Silakan Pak, bisa Ya. lihat Zoom. Terima kasih Bu Lili nggih.